Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menenangkanku, peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bumi udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu
menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, selamanya, selama-lamanya Kau menolong kami Tuhan, selama-lamanya. Oh, Kau segalanya. Kaulah segala-galanya. Oh, oh, oh. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Kami datang dengan penuh sukacita di hadapan. Oh, terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah menguduskan kami semua. Engkau sudah menahirkan kami semua. Pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi shalom semua. Mari kita bersukacita bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya, kepada Tuhan
kasih setianya. Sekali lagi, datanglah. Setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Sekali katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Saudara, Tuhan itu baik, sungguh teramat baik, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara.
kasih setiamu. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Aku rindu Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu Tuhan, aku rindu katakan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Sekali lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus.
kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Kau menaungi kami. Oh, kami datang menghampiri-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih atas cinta-Mu. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari. Terima kasih buat kasih-Mu, oh, yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Oh, terima kasih. Kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau. Dan kami Engkau terus bawa masuk dalam pengenalan akan Engkau yang lebih lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami boleh merasakan kedekatan dengan Engkau. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami mau kembali makan sehidangan dengan Engkau. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan, oh, yang hidup, yang menghidupkan kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur, kembali kami tundukkan pikiran kami ini dan perasaan kami ini, supaya dikuasai sepenuhnya oleh pikiran dan perasaan. Haleluya. Mari sama-sama yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, shalom semua. Shalom semua. Cek sound dulu. Haleluya. Yang di radio, shalom. Dia ada 8 ya. Oke. Ada Mak Alexa, ada Mak Gwen, ada Pak Nanser. Di radio ya. Baik. Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini, malam hari ini? Makin semangat? Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan berjanji, saudara, bahwa masa-masa ini, saudara, adalah masa-masa di mana ada pencerahan setiap hari, saudara. Ya, dia mencerahkan. Kasih aja. Oke. Henny hadir di radio. Kenapa Henny hadir di radio? Oke, enggak apa-apa.
Baik. Oke. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan, saudara, kita tahu, saudara, bahwa Dia sendiri yang mengajari kita, ya. Dia yang mengajari, Dia yang memimpin, Dia yang menolong. Semuanya dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Dan itulah yang betul, saudara. Jadi, saudara, seluruh ciptaan ini nanti akan memuliakan Dia semua. Ya. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saudara, tinggal di dalam kasih-Nya, hidupnya tinggal di dalam kita. Tadi kita sudah belajar, ya, tadi pagi, saudara. Saudara, saya membiasakan diri, saudara, merenungkan terus, ya, tentang apa yang Dia sampaikan. Makin lama, saudara, makin ada pencerahan setiap hari. Saudara, kalau tidak demikian tentu saya tidak mengatakannya, saudara. Jadi, saudara, hari-hari ini, saudara, kita itu pasti dicerahkan. Saudara, yang tadinya kita itu masih samar-samar, maka perlahan demi perlahan, makin lama makin jelas. Saudara akan mengalami nanti. Kalau saya katakan akan mengalami berarti, saudara, karena memang ya pengalaman saya menunjukkan demikian. Dan seharusnya kita akan mengalami hal yang sama. Jadi, saudara, kalau di waktu-waktu yang kemarin masih ada keraguan di dalam hati saya untuk mengatakan ini Tuhan, gitu ya, karena memang perasaan minder kita terlalu kuat, ya. Ternyata perasaan minder itu karena kita belum dicerahkan, ya, belum disingkapkan. Jadi kalau Tuhan sudah menyingkapkan dirinya, ternyata semua perasaan minder itu, saudara, itu justru akan kita takut untuk minder, gitu. Saudara, Tuhan sangat marah terhadap Musa karena dia terlalu minder. Bukan karena dasarnya minder dia, tapi karena sebetulnya dia sudah sadar panggilannya adalah penyelamat orang Yahudi, gitu. Dia sudah tahu, sejak dari lahir dia sudah tahu, saudara. Dan di dalam hatinya ada misi untuk menyelamatkan bangsanya. Cuman pada waktu itu dia ada di Mesir. Ya, dia di Mesir, lambang dunia. Jadi firman Tuhan katakan bahwa lebih baik terhina bersama, karena Kristus, Musa itu lebih baik terhina bersama dengan orang Yahudi, bersama dengan bangsanya. Ya, jadi saudara, dia lebih memilih terhina. Ya, namun saudara, oleh karena terlalu lama dia itu di Midian, ya. Midian itu adalah saudara sulungnya Yakub, yaitu Esau. Ya. Nah, saudara, karena mindernya dia, saudara, dia itu nggak mau jadi juru bicaranya Tuhan, saking mindernya dia. Ya, nah, saudara, tahukah saudara, kita ini, saudara,
karena terlalu memang dipengaruhi oleh si jahat, apa namanya ya? Jadi karena terlalu lama kita ada di dalam kegelapan ya. Jadi ketika Tuhan datang menaikkan derajat kita gitu ya. Kamu ini milikku loh gitu, kira-kira begitu. Kalau dikatakan kamu itu milikku, berarti apa yang jadi miliknya Tuhan itu menjadi milik kita. Coba saudara lihat itu di eh, perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Dua-duanya terhilang. Ya. Nah, jadi saudara, ketika perasaan kita itu dibuat tinggal dalam kegelapan gitu ya. Jadi ini membuat kita, saudara, membuat manusia itu sampai tidak bisa mempercayai Tuhan sebagaimana adanya Dia. Jadi kita selalu anggap negatif. Sehingga saudara, segala sesuatu yang dilakukan Dia ketika mulai menyinggung daging kita, maka banyak orang percaya melarikan diri dari Dia. Nggak mempercayai. Padahal saudara, semuanya dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Nah, tahukah saudara, semua yang terjadi di dunia dari firman-Nya, dari apapun saudara, mungkin saudara nanti akan mengalami yang namanya firman-Nya itu mungkin menurut saudara tidak sesuai dengan sebagaimana adanya yang saudara pelajari selama ini. Kalau kita hanya terus ada di pengertian kita yang lama, maka sebetulnya kita itu belum masuk terlalu dalam ke dalam hatinya Allah. Tetapi saudara, ketika kita itu terus masuk ke dalam hatinya Allah dengan mempercayai Dia secara tulus, bukan membabi buta ya, tapi tulus. Maka Dia sendiri yang adalah hikmat itu, Dia menjadi hikmat di dalam kita. Ya, jadi belajarlah terus untuk melepaskan apa yang saudara anggap saudara punya. Lepaskan saja. Supaya saudara mendapatkan Kristus itu sendiri. Pengertian apapun gitu. Sekali saudara menerima Tuhan dalam hidup saudara, sekali saudara percaya bahwa Tuhan ada di dalam saudara, jangan lagi mundur saudara. Dalam arti begini saudara, ada banyak orang mengikut Tuhan hanya karena dipenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan itu bukan hanya hal materi. Itu berbicara mengenai kesehatan. Itu berbicara mengenai damai. Itu berbicara mengenai sukacita. Itu berbicara mengenai semangat. Apa saja. Itu berbicara mengenai mimpi-mimpi yang digenapi. Mujizat yang dinyatakan. Apa saja. Dasar yang seperti ini mesti diruntuhkan oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara benar-benar mempercayai bahwa Tuhan mengasihi saudara, seharusnya nggak perlu khawatir sedikit pun. Nggak perlu takut sedikit pun. Nggak perlu takut bahwa akan sesat.
selama saudara percaya bahwa Tuhan ada di dalam saudara. Jadi saudara, setiap pernyataan iman kita akan dicobai. Makanya saudara, ketika iblis tadi berkatakan, jikalau engkau anak Allah. Jadi kata jikalau engkau anak Allah. Atau bukankah engkau anak Allah? Kalau engkau anak Allah. Jadi saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak mau memberikan tanda kepada murid-muridnya atau kepada orang yang meminta tanda? Sampai berapa lama kamu membiarkan kami hidup di dalam kebimbangan, katanya. Jadi seperti itulah kebanyakan kepercayaan kita. Diam-diam saudara, di dalam hati saudara itu selalu minta begini, tunjukkan lebih banyak tanda lagi bahwa Tuhan berinkarnasi di dalam engkau. Bukankah Abraham bapak kami, Musa juga memberikan kami roti, katanya. Memberikan kami mana seperti yang tertulis bla bla bla. Tuhan tidak mau. Jadi menjelang kita dewasa, tidak akan memberikan kita tanda-tanda lagi. Awal pertobatan kita akan diberikan tanda itu. Mujizat kita alami, kita mendoakan orang, terjadi kesembuhan, dan sebagainya. Tetapi saudara, kali ini saudara, dia akan pakai situasi. Ingat tadi saudara, yang mencobai Tuhan Yesus memang iblis. Tetapi yang membawa Tuhan Yesus kepada iblis adalah Roh Kudus. Berarti saudara, pencobaan itu ada tujuannya. Jadi saudara, Tuhanlah yang membawa kita atau rohlah yang membawa kita mengalami situasi-situasi di mana kita itu seperti dipaksa untuk menunjukkan jati diri kita. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, sudah ditangkap, itu Pilatus itu selalu tanya gitu. Dan yang lain juga tanya dia, apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sudah mengatakannya. Saudara, dia sangat hati-hati sekali, saudara. Jadi ketika dia jawab iblis itu, saudara, tahukah saudara, Tuhan itu benar-benar, atau Yesus sebagai manusia, supaya kita tahu ya, saudara, Yesus itu dibuat menjadi manusia dan sampai naik di atas kayu salib, menebus dosa kita, tetapi semua pengalaman hidupnya suatu saat nanti akan menjadi pengalaman hidup kita. Artinya begini, supaya kita tahu bagaimana sebetulnya Allah itu bekerja di dalam kita. Atau bagaimana dia menyelamatkan kita. Bagaimana dia melepaskan dari tabiat-tabiat kita. Saudara, nanti akan semakin jelas siapa musuh kita. Dan tahukah saudara, musuh ini juga ternyata adalah pelayan Tuhan juga. Adalah hamba Tuhan. Jadi saudara, si jahat ini, jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, seolah-olah saudara, iblis itu jadi tandingannya Tuhan. Atau tandingannya Yesus gitu. Kalau saudara lihat sebetulnya kan agak, boleh kita katakan itu kan agak
Kurang ajar ya. Sampai iblis itu menunjukkan seluruh alam semesta ini kepada Tuhan Yesus. Diperlihatkan. Semua dunia ini sudah diserahkan kepadaku. Dan aku akan serahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Wow. Kenapa saudara iblis berani mengatakan itu? Bukankah kalau Yesus itu benar-benar memang seperti yang kita anggap, dia sudah langsung sempurna di masa itu, saudara. Tentu iblis nggak beranilah dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi kenapa dia berani mengatakan itu? Karena saudara, menurut pengalaman orang-orang yang pernah mengalami manifestasi Tuhan seperti para nabi, itu banyak terkecoh juga, saudara. Ya, itu sebabnya saudara, Yesus juga dalam hal yang sama. Jadi walaupun saudara dia itu memang kemanusiaannya berbeda dengan kita, ya, namun saudara, di dalam diri dia itu, saudara, ada roh Allah langsung. Namun, itu ditampung oleh bejana tanah liat. Itu saja bedanya. Ya, sehingga saudara, di penghujung pekerjaannya dia harus benar-benar merendahkan diri, saudara, di Taman Getsemane itu, saudara. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Itulah puncaknya. Jadi saudara, benar-benar Yesus sudah tahu bahwa nanti dia akan sendiri naik ke atas kayu salib itu. Semua akan meninggalkan dia. Dan inilah ujian bagi semua para hamba Tuhan. Ditinggalkan. Jadi banyak orang percaya atau yang dipilih itu tidak bersedia ditinggalkan. Tidak bersedia meninggalkan kenyamanan. Itu sebabnya Tuhan menasehati jemaat Laodikia, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Ya. Jadi saudara, Allah sekarang berurusan pribadi, secara pribadi dengan kita. Saudara, apa yang membuat Yesus bisa menolak semua itu? Adalah karena dia sudah belajar menjadi taat sebagai anak. Belajar. Berarti namanya belajar, saudara, itu ada pertumbuhannya. Namun karena dia memang jenis manusia yang boleh kita katakan sengaja dibuat jadi contoh. Makanya dikatakan kita sudah ditetapkan menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Saudara, pilihan Tuhan atas seseorang tidak pernah salah. Jadi ketika dia memilih saudara, menetapkan saudara sejak dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Sebelum dunia ini dijadikan, katanya. Sudah ditetapkan. Jadi saudara, firman ini saudara, itu pasti terjadi.
Saudara, ketika dia sekarang kita itu menjadi anak Allah ya. Semua para hamba Tuhan juga ada roh Allah di dalam mereka dan mereka sudah dipakai dalam pelayanan luar biasa. Namun sekarang pencobaannya adalah begini. Sekarang waktunya mengambil semua apa yang kamu punya, semua karunia-karunia itu, sekarang kamu hidup dengan normal sebagai manusia. Disinilah kegagalan dari banyak hamba Tuhan. Ketika menjadi nol. Atau ketika tidak lagi merasakan sensasinya Tuhan. Atau gerakan-gerakan Tuhan. Akan kelihatan nanti saudara. Jadi sebetulnya dalam hal ini saudara, setiap orang yang mengalami Tuhan, pencerahan Tuhan, harus menyadari dirinya. Ya, harus menyadari keadaannya dan boleh terus mengikut Tuhan dengan tulus. Saudara, pertumbuhan seseorang bukanlah karena begini saudara. Keadaan kita itu benar di hadapan Tuhan bukan ditentukan dengan kuatnya kita merasakan hadirat Tuhan, dijawab doa kita, berapa banyak kita menangkan jiwa bagi Tuhan. Bukan. Nggak ada hubungannya dengan itu. Justru saudara, semuanya itu saudara, ketika kita masih bangga dengan diri kita, ada sedikit saja bangga dari diri kita. Entah apa itu. Jadi sebetulnya itu sedang menunjukkan siapa kita. Wow, saudara ketika nanti saudara dicerahkan setiap hari, waduh, rasanya itu nggak berani saudara. Nggak akan berani saudara menganggap apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, apapun itu. Mau sudah kita dipakai sampai ke ujung bumi, sampai mungkin istilahnya begini, seluruh dunia ini kita menangkan. Tetap di hadapan Tuhan kita harus berkata, enggak, bukan aku, tapi Engkau Tuhan. Jadi sebetulnya ketika kita ditawarkan, barang siapa menang katanya. Di balik setiap firman itu saudara, selalu ada ujian di baliknya. Ketika kita dipercayakan sesuatu, perhatikan saudara. Ketika kerajaan sorga diberitakan katanya, semua orang berusaha ingin memasukinya dengan paksa. Inilah yang membuat roh agamawi itu berkuasa sepenuhnya atas orang-orang yang menerima berita tentang adanya kerajaan sorga. Dan disinilah ada begitu banyak orang itu semua tertipu dengan gambar-gambar sorga yang dibuat oleh iblis. Jadi saudara, iblis itu sengaja menipu. Dan tahukah saudara, karena dia tahu, karena begini saudara. Iblis itu, perhatikan, adalah bagian dari Allah juga tadi. Tapi bagian yang negatif dari Allah. Dan Allah lebih berkuasa di atas semuanya. Jadi saudara, kecenderungan hatinya ingin menyamai yang maha tinggi itu dimanfaatkan oleh Allah. Jadi memang saudara di sorga itu kan dia seorang pencipta juga ya, menciptakan bangunan-bangunan baru gitu kan.
Jadi saudara, dia itu menciptakan. Tentu kalau menciptakan itu di alam roh itu kan berarti kan benda-benda alam roh ya. Jadi demikian. Nah, saudara, semua orang di muka bumi ini ketika melihat bumi ini hancur gitu. Jadi mereka ini berinisiatif ingin memperbaiki bumi kembali. Saudara, jadi karena memang manusia itu memang cenderungnya demikian gitu ya. Jadi saudara, secara diam-diam saudara, mereka itu dengan ide-ide mereka yang cemerlang. Tetapi ingat saudara, Tuhan sudah mengkhawatirkan itu. Kalau saudara baca Kejadian pasal 6. Sejak saat ini, apapun yang mereka rancangkan pasti terjadi. Kenapa terjadi? Karena saudara, di satu sisi saudara, si jahat itu akan terus memberikan ide-ide. Ingat saudara perkataan dia, seluruh dunia ini sudah diberikan kepadaku. Ya. Jadi saudara sebetulnya induk daripada pengetahuan itu adalah si jahat sebetulnya. Induknya. Karena selalu ujung-ujungnya kalau dia nggak dia sombong, ujung-ujungnya pasti merusak. Dengarkan hati-hati ya. Kalau saudara memiliki hati yang tulus, saudara tidak akan takut sesat. Dengarkan saja hati-hati. Kalau saudara mendengarkan hati-hati, dan di dalam hati saudara teduh gitu ya, tenang saja, maka saudara akan mendengarkan kata yang halus di dalam hati saudara, dan saudara bisa membedakan itu Tuhan atau bukan. Ya, kalau hati tulus, hati suci. Ini anugerah. Ya, mohonkan saja hati nurani yang murni ini. Ya, mohonkan, itu dimohonkan. Diam-diam saudara, latihlah diri saudara bicara apa adanya kepada Tuhan. Kalau saudara bimbang, bilanglah bimbang. Kalau saudara lagi kayak bingung gitu, bilang saja sama Tuhan. Bilang dengan kerendahan hati. Ya, ngomongin aja. Saudara, Tuhan yang di dalam saudara tahu apakah saudara itu sekedar mau tahu, atau benar-benar mau tahu, atau beneran mau tahu. Tuhan bisa. Jadi saudara, begitu pengertian saudara begini. Aku kan anak. Dia kan bapakku. Bisa dong. Ketulusan hati saudara. Saudara bisa lihat sendiri. Jadi jangan pernah sembunyikan di hadapan Tuhan. Ngomong. Maka dia akan menjelaskan dan pasti akan menjelaskan kepada saudara. Jadi saudara, ketika saudara, saya menjelaskan ini kepada saudara. Sekarang saudara, lama-lama saya mengerti begini. Mulai merasakan begini saudara. Perbedaan yang sangat jelas sekali saudara. Ternyata saudara, kita itu selalu didorong oleh si jahat itu untuk mempunyai sesuatu yang kita mau sampaikan kepada orang. Kita digoda oleh dia. Jadi dia nggak takut saudara, kita itu punya pemahaman yang wah tentang Tuhan. Dia nggak takut. Dan sekalipun itu benar sekali, dia nggak takut. Karena saudara, dia yang sudah miliaran tahun pernah menjadi anggota keluarga Allah.
Dan dia tahu, dia itu nggak mungkin bisa kembali seperti dulu lagi. Dia tahu masa depannya adalah dibuang sama sekali. Tetapi dia itu, saudara, harus tunduk. Jadi tahukah saudara, di satu sisi iblis itu adalah musuh, tetapi di sisi lain dia itu tidak boleh tidak harus tunduk kepada Allah. Dan suatu saat dia mesti memuji Tuhan untuk segala kemegahannya. Itulah akhir segalanya. Jadi saudara, dia dan semua antek-anteknya itu dianggap sama, semua setan aja. Jadi semua setan, semua malaikat yang pernah mendengarkan dia menjadi keturunan. Dan ternyata di antara manusia ada juga yang menjadi keturunan. Jadi ketika Tuhan mengatakan iblislah yang jadi bapakmu, tahukah saudara, itu firman. Dan itu tidak boleh tidak. Itu pasti terjadi. Dan itu sudah terjadi. Seperti itulah firman Tuhan. Bukan seperti kita, saudara. Jadi saudara, kepercayaan orang selama ini adalah interpretasi. Tetapi begitu orang sampai kepada persekutuan hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup ini, saudara, butuh pencerahan setiap hari. Butuh pemurnian setiap hari. Butuh dia itu harus seperti sebuah benda yang sebuah benda gitu yang dialiri terus dengan air gitu, air yang bersih yang keluar dari tahta sampai dia benar-benar bersih, sampai benar-benar dia menjadi emas yang murni, yang transparan. Puncaknya ketika Yesus mengatakan, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Nah, itulah kesatuan kita dengan dia. Jadi ibaratnya, saudara, dia ini sedang melatih anak-anak sulungnya. Makanya ada istilah, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Jadi saudara, hasilnya ini nanti, jadi itu sebabnya saudara, sebetulnya kita itu sudah ada dalam kerajaan 1000 tahun, sudah ada dalam langit baru, bumi baru sebetulnya. Karena istilah langit baru dan bumi baru, itu adalah pemahaman yang baru, pekerjaan yang baru, Allah yang tidak bersembunyi lagi. Sebetulnya itu. Jadi saudara, selama ini pemikiran orang selalu menganggap hal materi. Saudara, yang terpenting ciptaan lama tidak ada gunanya lagi katanya. Tapi yang terpenting adalah ciptaan baru. Namun saudara, orang percaya kebanyakan, kalau saudara lakukan survei, kebanyakan hanya begini, tidak pernah melakukan perjalanan di dalam kerajaan itu. Hanya saudara mau sampai di depan pintu gerbang saja. Bayangkan saudara, selama ini menjadi orang percaya, hanya nunggu mati mau masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak pernah mempercayai bahwa sebetulnya kita sudah duduk di tahtanya Allah. Kan itu kebenaran. Orang tidak pernah bisa sampai ke situ. Karena apa saudara? Dibendung oleh si jahat. Jadi saudara, saudara nanti akan mengerti kenapa saudara orang-orang selama ini dicekoki tentang hal-hal sorga. Sebetulnya saudara, jadi saudara, si malaikat terang itu yang menyamar sebagai malaikat terang itu saudara. Jadi dia ini hampir
memang mirip sekali dengan Allah. Jadi saudara, dia akan lakukan semirip mungkin dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga semua orang tertipu lalu mempercayai dusta itu. Itu tergantung saudara kepada orang-orang. Jadi orang-orang yang merindukan tanda-tanda, yang merindukan sensasi-sensasi, itu paling tertipu. Entah bagaimanapun dia. Jadi saudara, kepercayaan yang seperti ini yang dalam tanda kutip kita katakan tentang masuk alam roh. Itu banyak sekali ditipu di sini. Dan benar-benar, perhatikan, mereka benar-benar mengalami damai sejahtera. Tapi waktu akan membuktikan bahwa ternyata ada banyak orang tertipu di dalam alam roh itu. Ingat sekali lagi, dia paling jago meniru. Tetapi saudara, Allah tidak memusingkan itu. Justru dengan keadaan itu, maka orang nanti akan belajar yang mana dong yang asli. Jadi selama gambaran orang bahwa sorga itu seperti yang dijelaskan bla 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 begini gitu ya. Selama pandangan mereka itu hanya itu satu tempat. Oh, yang ada apa gitu ya, yang ada permata segala macam, oh rumputnya begitu. Saudara, itu tertahan. Sehingga dia nggak mengerti bahwa yang dimaksudkan semuanya itu adalah di dalam Allah. Sampai masuk ke tempat yang paling dalam di hatinya Allah. Di situ sumber damai sejahtera. Di situ ada kesunyian, saudara. Tetapi itulah bagian Allah yang terdalam. Dan kesitulah kita akan masuk. Jadi nanti semua, saudara, semua yang kita lihat dengan yang diceritakan di situ, saudara, mau dia itu kerajaan 1000 tahun, yang binatang begini. Sebetulnya, saudara, itu semua adalah gambaran suasana pertama dulu yang kita miliki yang ada di dalam hati Allah. Jadi, saudara, selama di dalam pikiran kita ini masih lengket hal-hal materi, hal-hal dunia ini, saudara, kita belum mengerti surga yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, saudara, kenapa banyak agama tertipu. Termasuk agama Kristen. Saudara, kepercayaan selama ini kita mesti percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sehingga orang rela membela nama itu sampai mati. Seperti yang baru-baru ini dianiaya gitu ya. Dan orang lain yang pernah teraniaya gitu ya. Dia dengan merasa, sayalah bla 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 begini. Tapi tahukah saudara? Saudara, kepercayaan yang seperti itu, saudara, suatu saat saudara itu akan tergoncang. Karena begini, saudara. Ketika dia berani mempertahankan imannya, perhatikan ya, dalam kondisi seperti itu ya, rasanya dipukul, dianiaya. Tetapi tahukah saudara, tetap ada di dalam dirinya itu kesombongan yang harus dihancurkan. Dia nggak bisa melihat. Jadi coba sekarang lihat, saudara. Jadi begitu ada, ya dia ketika seorang yang baru-baru ini dianiaya gitu ya, ditunjukkan gitu ya. Dan orang berterima kasih kepada si polisi itu. Padahal, saudara, sebetulnya dia itu nggak benar juga. Tetapi oleh karena dia menganiaya orang yang rasanya itu, saudara, itu sudah mungkin sangat menista agama.
Saudara, mata orang selalu menganggap si penganiaya ini, saudara, pokoknya harus dihukum habis-habisan. Tapi tahukah saudara, dia pun termasuk hambanya. Hamba di sini. Saudara, tahukah saudara, segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia. Sekarang saudara, semua misalnya roh yang di dalam dia itu Tuhan. Jadi bukan si orang itu yang dianiaya. Yang dianiaya sebetulnya Tuhan. Karena rohnya dia. Jadi dia itu anaknya bukan karena orang ini mengabdikan diri kepada Tuhan itu lalu dia jadi bapak. Bukan. Tapi karena ada roh anaknya diberikan kepada orang itu, maka dia jadi anak. Oke? Namun ingat, si orang ini juga yang tadinya itu saudara, tadinya itu kan mengalami juga, dia pasti mengalami murka juga. Karena apa saudara? Karena dia itu mengizinkan dirinya dikuasai oleh roh-roh jahat. Jadi mari kita perhatikan keadilan Tuhan di sini. Tetapi dalam hal ini saudara, tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin dia. Catat baik-baik. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin dia. Jadi masing-masing kita berurusan dengan dia. Saudara, dalam hal ini saudara, ketika saya berbicara, selama ini saya takut, saya gentar. Tetapi tahukah saudara, itu benar-benar saudara di hadapan Tuhan saudara, ternyata itu, ini saya berikan kepada diri saya sendiri. Ternyata itu lebih kurang ajar. Wow, di situ saudara ada satu roh takut akan Tuhan saudara. Tahukah saudara ketika ditanya kepada orang yang tidak berpakaian pesta itu, kepada orang yang menyembunyikan talentanya itu, masa dia bilang Tuhan itu kejam? Jadi ketika saudara melihat, mendengarkan beberapa hari ini, jadi ketika mengatakan seperti itu, saudara, masing-masing kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saya sampai nggak ngerti apa lagi salah dan benar itu, saudara. Sampai nggak tahu lagi saya. Oke? Jadi saudara, dalam hal ini semua kita itu tunduk kepada Allah. Ingat saudara, Tuhan yang kamu cari itu, yang kamu rindu-rindukan itu, dengan mendadak dia datang ke bait suci. Saudara, semua kita di sini melihat Tuhan sedang datang dan lihat bagaimana kita kaget. Saudara, puji Tuhan saudara. Dengan melihat bagaimana saudara, itu benar-benar saudara boleh dikatakan begini saudara. Benar-benar di dalam hati saya begini saudara. Ketika saya dengan tulus kejar dia. Jadi ketika saya ulang perkataan ini saudara, supaya kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat di atas semua. Saudara, belum pernah kita mendengarkan satu kebenaran seperti ini. Karena benar Tuhan yang ngajak kita. Jadi saudara, ketika menanti-nantikan Tuhan itu, tahukah saudara? Ketika saya menanti-nantikan Tuhan, saya memandang dia, tahukah saudara? Selalu berganti-ganti keadaannya begitu. Jadi sampai satu keadaan, saya tahu saya memandang Tuhan, Tuhan akan bicara, tapi saya nggak tahu. Detik mulai mau berbicara, saya membiasakan diri saya tidak punya sesuatu bahan yang mau saya sampaikan kepada saudara. Itu sudah berkali-kali belakangan ke belakang. Dan tahukah saudara, ketika mulut saya menyampaikan itu, dipakai menyampaikan itu saudara, sedikit pun tidak ada unsur bahwa ketika saya menyampaikannya,
Jadi seolah-olah saya sudah dapat kayak apa namanya ya? Seolah-olah saya tidak sama dengan saudara. Nggak bisa. Itu dosa. Itu benar-benar dosa. Dan kalau saya sampai bangga sedikit pun gitu, saya tahu itu bahaya yang luar biasa. Jadi begini saudara. Sekalipun kita sadar, kita ini sudah dipilih Tuhan dan kita sudah melakukan banyak hal. Kalau sedikit saja kita menganggap ada andil kita di situ, itu bahaya sekali. Ya, jadi semua sama-sama kita di sini, saudara, sama-sama kita itu hamba. Dan saudara, kita boleh mendengarkan Dia sama-sama semua, dan belum pernah terjadi seperti ini. Sepanjang saya mengikut Tuhan atau mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan, belum pernah. Selalu ada unsur. Saya tahu saudara, ada bahayanya. Selalu ada unsur diri orang itu di dalam khotbahnya. Dan pasti saudara, ujung daripada orang ini pasti dipuja oleh manusia. Saudara, untuk benar-benar kita melihat, ketika engkau lihat aku, kata Tuhan, engkau sudah lihat Bapa. Artinya begini saudara, benar-benar Yesus itu tembus pandang. Itu maksudnya. Benar-benar Yesus itu transparan. Dia tidak pernah mencari pujian manusia. Dan dia tidak pernah menginginkan pujian dari manusia atau pengakuan dari manusia. Dia cukup mendengarkan pengakuan dari Bapa. Perhatikan ya. Jadi Yesus itu kan manusia yang dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi begitu dia mengosongkan dirinya terus, maka seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Tetapi dia tetap hamba. Jadi saudara bayangkan Roh Allah itu yang berdiam. Dan seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Bayangkan dia yang sekecil itu bisa menampung Allah. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tapi tahukah saudara, sedang datang waktunya bahwa karena seluruh ditundukkan kepada dia, 2 Korintus pasal 15 atau 1 Korintus itu, maka dia pun sebagai anak akan menundukkan dirinya. Supaya apa? Supaya semuanya kembali kepada dia. Jadi benar-benar saudara, itu semua terhilang. Jadi nggak ada lagi. Makanya dikatakan akan diberikan nama yang baru. Nama Bapakku katanya. Nama yang engkau berikan kepadaku. Dan tahukah saudara? Tuhan juga memberikan nama yang baru kepada saudara. Wow. Semua ingatan kita tentang apapun dulu kita, itu akan dihapuskan semua. Semua ikatan keluarga kita, ikatan darah kita dengan orang tua kita, semuanya itu terhapus semua. Jadi semua di muka bumi ini saudara, semua yang kita masuk kepada kerajaan nanti, semua ini saudara sedang dilupakan saudara. Jadi saudara, sampai seperti itu. Dan tahukah saudara, ini semua terjadi karena firman. Itu sebabnya ketika kita menanti-nantikan dia, jadi yang dia lihat saudara, sikap kita setiap hari. Ketika dibuat keadaan menjadi sukar, ketika kita lihat sekarang saudara, nampaknya saudara, si jahat itu begitu memunculkan dirinya. Menakut-nakuti. Saudara perhatikan hati saudara setiap hari. Setiap orang yang diperhadapkan kepada saudara. Setiap keadaan yang diizinkan terjadi kepada saudara. Apapun itu. Kesukaran apapun. Ketahuilah saudara. Tuhan yang membawa saudara mengalami keadaan itu semua. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengenali diri saudara.
Supaya kita boleh mengenali siapa kita. Dan disitulah kita merendahkan diri. Tetapi saudara, ketika Tuhan dalam keadaan itu saudara, rasanya kita memang ini saudara, rasanya itu gak layak. Tapi ketahuilah saudara, tepat ketika saudara merasa tidak layak, ya, saudara jatuh, akan tersungkur. Tepat di saat itu, dia mengangkat saudara kembali. Ayo. Saudara, itu mungkin berganti-ganti terus, saudara. Selama kita hidup, selama kita diizinkan sampai selesai prosesnya. Oke? Sampai selesai, dan akhirnya kita beristirahat di dalam dia. Tak ada sedikit pun. Jadi begini, saudara. Tahapan pekerjaan yang diizinkan kita kerjakan, saudara, ada batasnya. Jadi benar-benar ketika Tuhan suruh kita istirahat, benar-benar kita beristirahat. Tetapi kalau memang belum selesai, saudara, kita tidak akan istirahat. Karena Bapakku masih bekerja sampai dengan hari ini. Saudara, Tuhan itu Alfa dan Omega. Who was and is to come. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itulah Allah kita. Jadi saudara, semua Allah yang, semua begini, semua orang yang masih menyembah Allah di masa yang lalu, mereka tetap. Cuman saudara, mereka terhalang, gak bisa masuk ke masa depan, itu ceritanya. Jadi perhatikan saudara, yang sedang terjadi sekarang. Tuhan sedang datang lintas agama. Saudara, sekarang dunia sedang membuat yang namanya satu pemerintahan. Oke? Satu agama. Satu apa lagi semua. Satu bangsa. Itu yang sedang terjadi. Tapi tahukah saudara, itu hanya kontras daripada apa yang sedang Tuhan lakukan. Ya, jadi saudara, nanti lihat nih sekarang, kekuatan agama sedang runtuh. Nggak bisa lagi, teroris itu nggak bisa lagi tumbuh, dia enggak. Jadi sekarang yang sedang kita lihat adalah kelicikan, kecerdikan. Saudara, iblis tidak, karena memang itu yang jadi tugasnya dia. Jadi perhatikan ini saudara. Iblis itu benar-benar jadi pelayannya. Pelayannya Tuhan. Oke, jadi jangan main-main di sini saudara. Jadi dalam keadaan seperti itu saudara, dia akan memperkuat, bahkan dia tidak segan-segan menawarkan seluruh dunia ini kepada hamba Tuhan. Kepada siapapun. Dan tahukah saudara, itulah yang dikatakan saudara di dalam kitab Wahyu itu. Dia akan memberikan otoritasnya. Lihat ini saudara, Tuhan membuat, ingat tadi semua saudara, clue-nya bahwa segala sesuatu ada di dalam diri Allah. Semua saudara, Tuhan yang atur semua ini. Tuhan berdaulat atas semua. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh dia akan menang segala macam. Enggak. Sekalipun saudara misalnya seluruh dunia ini rasanya memberontak terhadap dia. Enggak. Nggak bisa. Tuhan nggak bisa kalah. Ya, nggak bisa kalah. Jadi bagian kita di sini adalah bagaimana kita menundukkan diri kita hanya melakukan apa yang memang disuruhkan kita lakukan. Jadi saudara, jangan terlalu jangan terlalu istilah begini. Begitu dia muncul, banyak orang sekarang begini saudara, selalu memperhatikan. Oh, si elit global itu sudah buat begini, sudah buat begini, sudah buat begini, sudah buat begini. Sehingga yang terjadi adalah begini.
Orang tidak bisa lagi dengan bebas hidup di hadapan Tuhan. Kesadaran dia yang tadi di sorga, karena dia sering memperhatikan iblis. Kalau dia nggak memperhatikan kesenangan dunia, maka dia akan memperhatikan kebengisannya. Saudara, di sini kita sedang melihat, saudara. Kalau kita tidak memandang Allah, saudara, kita ini akan begini. Di satu sisi, saudara, kalau kita tetap di pekerjaan Tuhan yang datang menebus di atas kayu salib, maka saudara, kita ini akan diinjak-injak iblis, saudara. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, perhatikan saudara, makanya Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau. Karena engkau tekun menantikan aku. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi jangan pernah engkau menganggap punya kekuatan. Justru dalam kelemahanmu lah, kuasaku sempurna bekerja. Itu kebenaran. Jadi ketika kita memandang Tuhan, karena lalu saudara kita terus mengikuti dia, saudara. Kemana dia pergi, di mana dia berada, kita berada. Saudara tidak akan tinggal di firman Tuhan yang lama. Kita akan beralih kepada perkembangannya yang sempurna. Tahukah saudara, sekarang dia memerintah dengan gada besi. Itu adalah kepada orang yang memberontak. Tetapi kepada anak-anaknya yang dengan lembut selalu memikirkan, dia tidak pernah mikirin dirinya sendiri. Itu berlaku kasihnya Tuhan. Tapi bukan berarti orang ini jadi santai-santai. Seperti yang dikotbahkan oleh orang. Wah sudahlah nanti kita masuk surga. Harapannya itu ongkang-ongkang kaki, saudara. Karena bayangan dia mati baru masuk surga. Tapi kita enggak, ini perjalanan. Istilahnya, kita sedang masuk ke tempat yang lebih dalam. Ke inti daripada sorga itu, saudara. Yaitu Allah itu sendiri. Tahu di dalam Allah itu ada apa? Ada terang. Jadi kita nggak boleh bawa kegelapan ke sana. Di sana ada apa? Ada pemerintahan, ada otoritas. Kita nggak boleh bawa kekhawatiran ke sana. Kita nggak boleh bawa kebimbangan ke sana. Kita nggak boleh bawa ketakutan ke sana. Keraguan sedikit pun kita nggak boleh. Apalagi kesombongan. Kerendahan hati yang palsu kita nggak boleh bawa ke sana. Kerendahan hati kita itu dibongkar habis semua. Supaya apa? Supaya dia di dalam semua. Jadi kita dalam perjalanan OTW, saudara. Bukan di gerbang atau bukan masih jauh. Bukan sudah dekat ke dalam kerajaan sorga. Kan ada firman ya kan, kamu sudah dekat dengan kerajaan sorga. Masih dekat. Semua orang rata-rata khotbahnya itu, aduh nunggu mati baru masuk sorga. Nggak bisa kayak gitu. Kita sedang masuk. Kita sedang OTW, saudara. Jadi saudara, semua nanti unsur-unsur manusia lama. Makanya dikatakan saudara, bumi yang lama dan langit yang lama akan dihancurkan. Itu bukan berbicara secara materi, saudara. Itu berbicara adalah pemahaman yang lama, gagasan-gagasan yang lama. Saudara, firman yang lama. Jadi saudara, tahukah saudara? Bahkan perkataan-perkataan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Jadi apa yang kita anggap rasanya sudah inilah dia. Esok hari saudara. Saudara akan merasakan sesuatu yang baru. Seperti itulah kita bisa menampung kepenuhan Allah. Seperti itu caranya. Makanya dikatakan, kasihnya selalu baru setiap hari, saudara. Jadi saudara, kalau terjadi kebosanan dalam kehidupan kita, coba saudara dengar ke sana. Lihat nanti semua orang-orang itu. Pada akhirnya,
Kalau mereka benar orang pilihan Tuhan, pada akhirnya akan kembali bersama-sama dengan kita. Nggak bisa enggak. Jadi ini tergantung pilihan Tuhan. Sekarang mungkin, wah mereka diizinkan, itu diizinkan. Diizinkan tur dulu, menikmati surganya iblis gitu kan, di dunia. Diizinkan tur aja. Saudara, diam-diam mulai habislah semua. Seperti anak bungsu. Mulai, saudara. Akhirnya mereka ingat kembali. Tapi rasanya untuk kembali tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk kembali. Kecuali benar-benar didapatkan kembali. Ada disiplin, saudara. Tuhan yang sekarang, Tuhan yang mendisiplin. Dia kenal masing-masing orang. Karena apa, saudara? Ada rohnya di dalam mereka. Ada firman-Nya yang hidup dalam mereka. Semua orang tidak bisa berbohong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dengan jelas, saudara. Saudara, malaikat tidak bisa dibohongi. Nggak bisa disuap. Tuhan tidak bisa disuap dengan apapun dari diri kita sendiri. Nggak bisa. Jadi saudara, perjalanan kita yang panjang ke hati Allah ini, ketika kita dimurnikan, tahukah saudara, setiap hari akan ada pencerahan. Tanda saudara ada di sorga adalah ada semangat, ada hidup, nggak ada kematian di sorga. Seluruh kegelapan di dalam saudara, ketika saudara makan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, seluruh kegelapan dalam hati saudara, saudara lihat dengan nyata. Itu lama-lama hilang lenyap semua. Iya, ada upah setiap hari, saudara. Dan ingat, saudara nggak bisa mikirin, jangan bilang lagi, saudara, jangan lagi harapkan hal yang di dunia. Tapi bukan berarti juga kita nggak menikmati semua. Kita nikmati nanti semua. Lihat, apa yang milik Allah adalah milik kita. Saudara akan berjalan keliling alam semesta ini bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, jangan saudara takut ketika dihalangi sekarang. Oh, sekarang semua rasanya nggak bisa pergi mana. Oh, justru terima kasih untuk itu. Saudara nggak bisa berpergian kemana-mana. Tenang saja, saudara. Karena engkau tekun menantikan aku. Karena hatimu tidak engkau lekatkan kepada dunia. Jangan takut, kata Tuhan. Jadi nikmati saja makan setiap hari bersama dengan Tuhan. Apa sih yang kita harapkan bersama dengan Tuhan? Bukankah kebahagiaan? Bukankah kalau kita menginginkan sesuatu dari dunia ini, bukankah yang kita inginkan itu kebahagiaan? Jadi ketika seolah-olah sekarang diambil dari saudara, berbahagialah. Jangan pernah takut sedikit. Berapa sih gaji saudara di PT? Berapa sih? Masa saudara nggak berani melepaskan 4 juta, 5 juta? Tetapi saudara, jangan paksa dirimu. Wah, kalau gitu aku keluar. Enggak, tenang saja. Saudara mesti mengakui Tuhan di situ. Saudara mesti mengakui bahwa saudara anaknya Tuhan, anaknya Allah di situ. Akui saja. Jadi bukan masalah sekarang, oh orang Kristen. Oh, banyak kan orang berkata, oh sekarang kan saya tetap Kristen kok. Saya tetap menyembah Tuhan, saya tetap beribadah. Justru sekarang dengan pakai itu bisa beribadah. Oh, saudara jangan percaya itu, saudara. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Apa motivasi mereka memilih itu? Motivasinya apa? Sekarang semua hati kita terang benderang. Di mana nggak bisa lagi munafik, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa munafik lagi.
Nggak bisa kaki kita ini satu di bumi, satu di surga. Nggak bisa. Sekarang Tuhan buat perbedaan. Mamon atau Tuhan. Haleluya. Apa sih yang kita inginkan dari itu semua? Kan hidup bahagia kan? Makanya saudara ada lagu kan? Lebih baik sepiring berdua gitu. Ya kan? Sekarang katanya begitu sudah dinikmati gitu kan? Lagu Gubuk Derita itu loh saudara. Nggak ada lagi kebahagiaan katanya. Padahal semua uangnya banyak kan? Justru pengen kembali apa? Gubuk derita kan? Sepiring berdua kan? Jadi saudara, masalahnya adalah Tuhan. Apa kita punya Tuhan? Jangan mau gantikan hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Jadi semua yang di dunia ini cuma sekedar semangkok kacang merah. Tapi apakah ketika kita miliki Tuhan, kita nggak punya segalanya? Kita punya segalanya. Alam semesta ini kita punya. Karena apa yang Bapa punya, itu kita punya. Tetapi saudara, sikap hati kita mesti tenang saja. Bayangkan, saudara mesti punya pikiran begini. Allah saja rela menanggalkan kealahan. Mosok kita ini istilahnya bagian dari Allah saja. Masa kita nggak punya pikiran seperti itu? Jadi saudara dengan keadaan sekarang, saudara mesti lihat nih. Saudara nggak boleh ditakut-takutin ya. Ayo nih, mau apapun dibilang. Mungkin di WA gitu. Cepat, nanti sudah begini. Saudara ditakut-takuti oleh orang yang harus takut sama saudara. Gimana coba? Kita mau definisikan apa diri kita tentang itu? Jadi cek dirimu setiap hari ketika engkau berangkat kerja. Kalau dibilang itu besok. Harus siapkan jawaban. Apa jawaban? Saudara itu kalau bersekutu dengan Tuhan, engkau memerintah bersama dengan Dia. Jadi nggak bisa sedikit pun saudara, ketika saudara menghadap Dia, bersekutu dengan Dia, jadi selalu ceklah hati saudara. Karena begini saudara, Tuhan yang sedang berinkarnasi itu tepat dalam saudara. Jadi ketika saudara berdoa, ada takut kayak gitu saudara. Serahkanlah. Harus sampai pokoknya nggak boleh ada takut itu. Kalau nggak saudara nggak bisa masuk di dalam Dia. Nggak boleh masuk ke langit baru, bumi baru. Jadi ingat sekarang langit baru, bumi baru itu apa? Itu ciptaan baru. Kerajaan 1000 tahun apa artinya? Pendisiplinan bagi kita. Kita memerintah bersama dengan Dia. Ini kita memerintah nih saudara. Saudara pilihan di tangan saudara. Mau diperintah atau memerintah. Kalau mau memerintah, duduklah di kaki Tuhan. Berikan hatimu kepada Dia. Kalau dikatakan, pakai pakaian pesta, pakai. Jangan pakai pakaian kemurungan. Jangan pakai pakaian yang lama. Pakai pakaian pesta. Artinya itu saudara, hidup dalam kelepasan. Hidup dalam sukacita. Jangan buat dirimu murung saudara. Tuhan sangat benci ketika melihat anak-anaknya murung saudara. Jadi setiap kali saudara, rajin-rajinlah bercermin di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara bekerja gitu ya, lagi misalnya, perhatikan gitu. Habis ada orang marah-marah apa gimana gitu ya. Cepat-cepat saudara. Rasanya kan gimana gitu. Atau kadang-kadang sok gitu kan. Lari ke kamar mandi gitu yang ada cerminnya gitu. Saudara lihat baik-baik. Saudara lihat. Lalu saudara, ya udah, kalau belum bisa saudara, udah masuklah ke kamar mandi gitu. Berdoalah di tempat yang tersembunyi gitu. Kalau enggak saudara, dia makin merajalela saudara. Dia akan cari pasukannya saudara. Lebih banyak lagi saudara. Saudara mesti enyahkan itu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus.
Anyah engkau iblis gitu. Tapi jangan dengar orangnya ya. Habis saudara nanti. Nah, saudara, ketika setiap hari kita bersekutu sendiri seperti ini, saudara, rasakan saudara, kesembuhan mengalir, kekuatan mengalir, ketenangan, kebahagiaan, keteguhan, kemantapan, kekudusan, apa saja. Semua tentang Tuhan. Saudara, hanya ada dua. Kalau bukan Roh Kudus, roh jahat. Jadi saudara, alami dia. Kekudusannya dia. Makanya dikatakan, jadi ketika kita pesta, beresin terus setiap hari. Jadi tahukah saudara, setiap hari saudara, kita ini akan dicerahkan terus gitu. Oh, gitu ya. Jadi siap-siaplah saudara. Jadi walaupun misalnya saudara dengar gini, rasanya kayaknya kayak gimana gitu ya. Kayak rasanya itu, kayaknya nggak pas ini misalnya gitu ya. Kayaknya kok nggak pas ini. Tenang aja. Oke? Jangan izinkan hatimu gelisah. Seperti saudara penjelasan yang tadi saudara. Semua yang tadi itu saudara, itu dijelaskan begitu saja. Dan saudara begitu mau, silakan terus gitu. Dengerin. Mengizinkan terus dia bicara. Lama-lama dicerahkan dia. Pantas ya begitu. Pantas ya begitu ya. Ingat saudara ketika Ayub itu saudara. Itu saudara pas di saat di titik teman-temannya coba berusaha mengucapkan segala sesuatu gitu ya. Wow, itu Tuhan gak tahan lagi. Dan ketika Tuhan bicara, nggak boleh begini. Nggak ada lagi istilahnya ketika Tuhan yang bicara. Nggak ada lagi istilahnya begini. Istilahnya nego-nego gitu. Karena ini sudah kebenaran. Disitulah dia bangkit, saudara. Dan hari-hari inilah Tuhan sedang bangkit. Menyatakan dirinya apa adanya. Aku adalah aku. Tapi jangan salah, saudara. Yang seperti ini pun bisa ditiru oleh si jahat itu, saudara. Jadi begitu didengar seperti ini, saudara, dia dengerin. Tujuannya apa, tahu nggak apa, saudara? Tujuannya supaya kita ini benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Benar-benar bergantung sepenuhnya. Jadi saudara jangan mau tertipu sedikit pun. Jadi saudara, tingkat kita, ketergantungan kita sama Tuhan tiap hari. Saudara akan menemukan, sampai saudara menemukan begini. Memang ini bukan aku lagi. Ini Tuhan yang hidup dalam aku. Jadi termasuk untuk mentaati Allah, Bapa itu. Jadi dia yang memberikan ke dalam kita. Jadi persekutuan kita dengan dia itu hasil hanya karena begini, hanya karena kita taat, mempercayai, menerima dia. Silakan Tuhan. Jadi setiap hari sudah diperhatikan. Apakah kita membenarkan diri? Saudara mungkin di waktu-waktu yang lampau saudara mulai masih melihat ada pembenaran diri gitu ya. Atau menganggap diri saya lebih daripada pendeta-pendeta yang lain. Ya, itu mungkin betul. Ya, tapi saudara, ketika terus ikut dia, nggak seperti itu lagi, saudara. Ada perubahan. Dan saya tahu, saudara, hanya Tuhan yang bisa melakukan pelepasan seperti itu, saudara. Hanya Tuhan. Kita nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Hanya Tuhan. Saya nggak bisa. Saya sadar. Makanya, saudara, Paulus itu berusaha ingin lepas. Sudahlah, cukuplah kasih karuniaku bagi. Karena dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Jadi saudara, kadang kita ini begini saudara. Kadang kita selalu tergoda ingin begini saudara. Ketika kita melihat hidup kita rasanya, rasanya kita pengen bekerja keras gitu. Rasanya kita pengen
menolong orang lain, rasanya kita nggak ada hasil gitu ya. Itu godaan. Dan iblis sering sekali menunjukkan itu. Makanya dia bilang, kalau engkau sujud menyembah. Tahukah saudara sekarang, saudara? Oleh karena mereka tidak mau berhenti melayani pekerjaan Tuhan. Makanya mereka tunduk kepada aturan yang dibuat oleh manusia. Ya, Tuhan memang berdaulat di atas semua, betul. Tetapi saudara, akan kelihatan perbedaannya. Apakah itu si jahat atau Tuhan? Jadi begini saudara. Jadi ketika iblis itu saudara keluar dari sorga, diusir dari sorga. Jadi ibaratnya ini Allah. Ibaratnya ini Allah. Jadi ini kan sorga. Ya. Ibaratnya ini ketika diusir ini. Jadi ketika diusir ini saudara, dia ini seperti ada, seperti setara jadinya seperti ini. Jadi saudara, apapun dia, jadi saudara, termasuk seluruh keinginan siapapun, keinginan hamba Tuhan, apapun itu termasuk untuk pelayanan. Apa saja. Saudara, si ini rela saudara, bahkan begini saudara. Itulah sebabnya yang sedang terjadi. Jadi ketika pada waktu itu kekristenan tidak bisa dibendung lagi, pengikut jalan Tuhan tidak dibendung. Di saat itulah kekristenan itu diterima menjadi agama negara. Dan pada waktu itu tahukah saudara, seluruh dunia. Jadi disitulah terjadi invasi untuk melebarkan kerajaan Kristen pada waktu itu. Tapi itulah masa tergelap. Dan tahukah saudara, hasil daripada kekristenan sekarang saudara, itu lahir daripada hasilnya itu saudara. Dan Tuhan biarkan saudara. Jadi bayangkan saudara, kalau Tuhan mau katakan semua, jadi dikatakan gini. Jadi iblis lah yang jadi bapak. Sekalipun kelihatan seperti beragama, ada akhlak, ada kelihatannya baik, oke. Tapi mereka tidak pernah mengenal Allah yang sesungguhnya. Itulah kepercayaan kita selama ini. Dan dia sedang datang di akhir zaman. Barang siapa yang menerima dia. Jadi ini bukan sekedar percaya Tuhan lagi, bukan. Tahukah saudara sekarang? Agama-agama lain sekarang sedang ada kebangkitan di agama Muslim. Mereka itu sedang melihat kedatangan Imam Mahdi. Dan mereka berani bilang dengan diam-diam Imam Mahdi sedang ada datang. Bayangkan. Orang Buddha juga ada pernah menyampaikan seperti itu. Saudara mungkin pernah lihat videonya. Tahukah saudara, tak ada satu agama apapun yang bisa lagi menolak kedatangan. Karena begini saudara, karena semuanya itu di dalam dia. Jadi saudara, tanpa diketahui oleh manusia, jadi orang-orang yang jadinya jadi Buddha, jadi apapun dia, tahukah saudara, sejak dalam kandungan ibu mereka, Tuhan sudah memilih mereka. Entah dimanapun mereka saudara, tak ada yang bisa menolak kedaulatan Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika orang lain nanti mendengarkan saudara, siapapun dia, ketika mereka mendengarkan nasihat saudara, tahukah saudara, mereka sedang menerima Tuhan dalam hidup mereka. Dan lihat saudara, sama seperti tahukah saudara, perempuan Samaria itu saudara, saya tadi kaget juga saudara. Tuhan jelasin begini. Ketika Yesus minta air itu saudara, berikanlah aku air katanya. Masakan engkau seorang Yahudi meminta air daripada aku? Oke, jadi percakapan gitu kan? Tuhan tanya dia. Ketika percakapan kan belum tahu kan siapa Yesus. Panggil suamimu. Tahu nggak ketika dia jawab,
Aku tidak punya suami. Tahu nggak saudara maksudnya? Ketika di situ saudara, saya berhenti. Tuhan bilang begini. Pada waktu itu saudara, perempuan Samaria itu dengan segala kekuatannya yang disusupi oleh si jahat saudara. Jadi dia sedang datang menggoda. Ya, aku tidak punya suami. Ya, itu bukan sedang bohong. Itu bukan sedang apa namanya? Betul sebetulnya. Jadi dia itu sudah berpindah-pindah gitu. Tapi saudara, setiap kali ketemu dengan laki-laki, apalagi ketemu yang seperti itu yang mempesona, makanya dia bilang, aku belum punya suami. Makanya sampai dia punya 6 suami, 6 laki-laki. Bayangkan betapa parahnya dia dikuasai oleh dosa itu. Itu saudara artinya itu saudara, sampai 6. 6 itu angka manusia. Itu puncaknya. Sampai 6 itu puncak saudara. Tapi tahukah saudara? Benar katamu katanya. Karena engkau sudah punya 5. Yang satu sekarang yang ada bersama dengan engkau, itu pun bukan suami. Tahu nggak saudara? Semua roh jahat yang ada di dalam dia, yang sudah berurat berakar itu saudara, yang sudah mendarah daging dari generasi dia, sampai dia jadi seperti itu tunduk dan harus tunduk di bawah kekudusan Tuhan. Tahukah saudara? Saudara, apa saudara tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini? Kalau saudara baca kitab Wahyu itu, bagaimana dikatakan ada perempuan pelacur itu yang dikatakan kan? Yang sudah melacurkan diri, yang sudah itu puncaknya itu. Tahukah saudara? Kadang kita begitu melihat keadaan itu saudara. Kadang kita berpikir saudara, bagaimana ini bisa ditolong? Bukankah itu gak memilukan hati Tuhan? Bagaimana anak-anak yang lahir dari hasil apa namanya pelacuran? Bagaimana? Saudara, dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini saudara, dia sendiri sama seperti dia bisa menolong perempuan Samaria yang sangat kotor itu sudah mewakili dunia saudara. Itulah yang sedang terjadi saudara. Disitulah benar-benar air itu memancar. Jadi ketika si naga itu kan mengejarkan perempuan dan keturunannya itu kan, keluar, boom. Saudara, air yang hidup itu saudara, itu ada di dalam diri Yesus. Dan Yesuslah air hidup itu saudara. Itulah mata air puncaknya saudara. Menelan semua. Segala kekotoran, segala kenajisan. Yang disemburkan oleh si jahat. Jadi semua kisah yang ada di kitab Wahyu itu adalah gambar pekerjaan Allah. Itu bukan materi, saudara. Walaupun nanti ada gambaran materinya, tapi sebetulnya pekerjaan itu adalah seperti kisah, beginilah gambaran. Jadi saudara, itu semua bukan istilahnya, oh harafiahnya begini ketika muncul nanti ini. Mulailah berpikir sekarang apa yang sedang dijelaskan oleh Allah secara roh. Saudara bisa lihat, jadi begitu saudara nanti baca itu semua sekarang, itu bukan lagi misteri. Saudara nanti akan membaca dengan terang benderang, dan saudara makin hari makin dicerahkan oleh Dia. Itulah yang terjadi dengan hidup kita.
ketika kita berjalan terus masuk ke dalam diri Allah. Jadi mari saudara, izinkan Tuhan menyegarkan hati saudara. Izinkan sukacitanya berlimpah di dalam saudara. Izinkan dia memakaikan pakaian pesta kepada saudara. Supaya setiap kali kita bersekutu dengan dia, lahir puji-pujian kita kepada dia. Dia yang berhak atas hidup kita, saudara. Dia menginginkan roh yang ada dalam kita dengan cemburu, saudara. Saya berdoa, saudara. Dan kita semuanya berdoa. Kita mengalami Tuhan. Dan kita akan melihat satu ledakan kasih Allah yang luar biasa sedang dimanifestasikan atas muka bumi. Lihat, saudara. Kasihnya Allah. Jadi saudara, jangan takut didisiplinkan oleh Tuhan. Tundukkan dirimu, saudara. Tundukkan dirimu, relakan diri. Didisiplin, dibersihkan, diajar, dibawa, dibuat kita menjadi smart, cepat. Nggak boleh takut dikit pun, nggak boleh ragu dikit pun. Itu semua saudara latihannya sama kita. Dan saudara sedang dipersiapkan menjadi anak-anak sulung. Semua kita yang ada di sini. Apapun keadaan saudara hari ini. Semua cerita-cerita dalam Alkitab bagaimana hidup mereka dulu. Tapi ketika Tuhan. Jadi semua itu diambil contoh-contoh semua orang-orang. Itu berbagai macam tipe orang. Dan sekarang contoh-contoh itu adalah saudara dan saya. Dengan melihat contoh itu saudara, tangkap dalam hati. Dan terimalah pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Terimalah pekerjaan Tuhan yang terbarukan dalam hidup saudara. Terimalah pekerjaan Tuhan yang datang memerintah atas hidup saudara. Kalau saudara menolak, sayang sekali saudara, harus dilemparkan ke tempat yang gelap dan ratap kertak gigi. Bahkan mungkin kalau menolak terus, mungkin ke neraka. Semua itu gambaran. Tapi saya percaya saudara, kalau sampai hari ini saudara ada di tempat ini, semuanya karena anugerah. Enggak, saudara perlu kita, oh kenapa sih ini begini, kenapa sih ini? Tenang saja saudara. Semuanya itu tujuannya adalah ingin memurnikan kita. Apakah kita tetap dalam hati Allah? Sehingga saudara perjalanan kita masih panjang. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita menyelesaikan ini. Dalam perjalanan yang panjang. Belum ada separuh perjalanan kita lalui, saudara. Tapi saya percaya, saudara. Pilihannya tidak pernah salah. Tetapkan dalam hati. Aku ini anaknya Allah. Terima kasih, Bapak. Aku mengucap syukur Engkau memilih aku. Saudara jangan mau keluar lagi dari sana. Amin. Tetaplah menjadi soko guru. Menjadi tiang dalam bait sucinya Allah. Saudara, kalau saudara dipilih sekarang menjadi anak-anak sulung, saudara, hak kesulungan jangan gantikan dengan apapun di dunia ini. Tahukah saudara? Si iblis mau menukarkan hak kesulungan ini, bahkan dengan seluruh dunia ini. Untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini? Kalau kamu kehilangan nyawa. Dia, saudara, nggak tanggung-tanggung, karena memang dia tahu itu firman, dunia ini sudah diberikan kepada. Jadi siapa yang paling menyembah dia itu nanti akan tampil jadi antikris. Jadi saudara jangan lihat dari kebengisan, enggak, yang paling mungkin lembut, yang paling, makanya sampai yang paling cerdik katanya kan, ular itu kan, yang paling cerdik di antara semua binatang. Itu nanti. Bisa lihat, yang paling cerdik katanya. Jadi terjadi lagi, jadi sampai muncul nanti. Tapi itu sekejap saja. Tenang saja, ya. Jangan sedikit pun gentar. Amin. Jangan izinkan ketakutan. Jangan izinkan muka saudara menjadi murung. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, diizinkan semua terjadi dalam hidup saudara. Tetaplah tinggal dalam Dia. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Oh,
Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur dari hari ke hari Engkau membawa kami, Engkau mencerahkan kami. Kami bersyukur malam hari ini. Kami tahu Engkau terus melatih kami, memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami belum tahu caranya bagaimana mengungkapkan pujian ini kepadamu. Tapi kami mau katakan dari hati kami yang paling dalam. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami hormat. Dan biarlah semakin luasa Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur. Kami boleh menyaksikan Engkau hari ini. Kami dipuaskan dengan memandang wajah. Biar malam hari juga kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Kami beristirahat di dalam hati-Mu. Haleluya. Sehingga besok kami bangun kembali untuk memandang wajah. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan. Sampai ketemu besok pagi.